Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, in this challenge, we are going to learn about simple present ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Guys, sebelumnya saya absen dulu ya. Anugrah, ya. Ida, Feby nggak masuk ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, langkah baiknya ya. Langkah baiknya kita mereview dulu pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin mengenai asking permission. Apa sih asking permission itu? Ada yang tahu? Ya, asking permission itu meminta izin, ya, meminta izin. Jadi ketika mungkin kalian ingin pergi ke lagi di kelas, ingin pergi ke toilet atau ingin ada urusan sebentar, bisa memakai atau bisa menggunakan materi di asking permission itu. Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Saya share screen dulu ya. Ya, bisa kelihatan ya semuanya ya. Oke, materi untuk hari ini yaitu simple present, ya, simple present. Nah, harusnya ada kesalahan. Oke, simple present. Oke, ada yang tahu apa itu simple present? Anyone knows? Ya, betul. Simple present itu salah satu tenses ya dari yang 16 ya. Itu yang digunakan ketika kita ingin menyatakan kebenaran umum, kemudian menyatakan kegiatan yang berulang-ulang, dan juga biasanya juga digunakan ketika kita describing ya, atau descriptive text juga menggunakan simple present. Sekarang kita baca dulu ya. Introduction. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Itu kebiasaan dan menyatakan kebenaran umum seperti itu. Nah, di sini saya ada gambar. Nah, what do they do? Coba. What do they do? Bukan di sini ada gambar lagi bikin kue nih. Lagi bikin kue. Berarti jawabannya gimana? Ya, betul. They cook a cake. Ya, betul. They cook a cake. Betul. Nah, yang kedua. Ini ada gambar yang kedua. Siapa? Ida. Oh, Ida mau coba? Oke. Saya perbesar gambarnya ya. Tuh. Oke. Tapi Ida ini agak salah ya sedikit. Jawabannya bukan they went homecoming, tapi they go homecoming. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan simple present, itu bukan simple past. Yang dimana simple present ini hanya menggunakan verb 1 atau verb S atau IS, gitu. Tidak menggunakan form 2 dari verb atau verb 2. Nah, lanjut ya, coba.
Nah, di sini ada tenses, ada apa? Ada rumusnya, rumus verbal sentence untuk di simple present. Nah, saya kasih waktu 2 menit ya. Akan baca dulu. Oke, cukup ya. Sekarang saya boleh minta tolong Anggi untuk membaca contohnya. Oh ya, ya betul Anggi, tapi kurang di pronunciation-nya ya. Okay, the correct one itu she reads Harry Potter books every day. Jadi jangan lupa, karena kenapa pakai S? Nah, karena ini dia tanda dari simple present itu seperti ini. Jika subjeknya she, maka harus ditambah S verb satunya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai less or late in pronouncing S. Ya, meskipun cuma S aja itu jangan sampai tertinggal. Nah, kalimat negatifnya, she doesn't read Harry Potter books every day. Oke, sip, betul. Does she read a Harry Potter book? Oke. So far, is there any question mengenai formnya? Ya, ada yang mau bertanya? Oh iya, silahkan, Feby. Oh iya, jadi ada aturannya ya, ada aturannya. Untuk penggunaan verb S atau WS itu ada aturannya. Gitu. Contohnya ketika akhiran verbnya ini diakhiri oleh huruf O, maka harus ditambahnya ES. Nggak bisa cuma ditambah S aja. Ini contohnya go, kalau misalnya subjeknya she, jadi she goes. Bukan she, tulisannya ya she goes gitu, bukan she goes doang, GOS, tapi harus ditambah IS. Ada lagi yang harus diganti, contoh kayak fly. Nah, ketika akhiran kata kerjanya itu diakhiri huruf Y dan sebelumnya itu huruf konsonan, nah maka Y-nya ini harus dirubah menjadi huruf I. Kemudian ditambah ES. Jadi flies. Gitu. Nah, kalau by enggak. Kalau by enggak, kenapa? Karena kan tadi saya bilang ya, yang di akhir yang dirubah menjadi I itu ketika Y-nya ketika sebelum Y-nya ini diakhiri huruf konsonan. Sedangkan kalau by ini diakhiri huruf huruf vokal by. Jadi cukup ditambah S aja. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup ya. Oke ya. Saya harap ketika kalian sudah paham ini, kalian bisa membuat contoh verbal sentence dari simple present, bisa membuat descriptive text, kemudian bisa menganalisis simple present juga ya, karena ini untuk kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keterangan waktu yang bisa digunakan untuk simple present, contohnya often. Okay, repeat after me, often. Okay, the next, usually. Okay, good. Every day, every week, every month. Okay, all the time. Oke, nah setiap
tenses itu mempunyai keterangan waktu yang berbeda-beda. Contoh, simple past. Yesterday itu hanya itu bisa digunakan untuk simple past, tapi tidak bisa digunakan untuk simple present. Mengapa? Karena berlawanan. Simple present ini yang digunakan setiap menerangkan kegiatan yang setiap harinya berulang-ulang, sedangkan simple past itu hanya kejadian kemarin. Seperti itu. Contohnya, I studied English yesterday. Gitu. Jadi kemarin, belum tentu besoknya belajar. Beda sama I study English every day. Berarti setiap hari dia belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Ya, jadi setiap tenses itu mempunyai keterangan waktu yang berbeda-beda. Nah, di sini saya ada contoh ya, contoh paragraf dari yang terbuat dari present ya. Ada present, ya simple present. Ikutin saya ya. We are neighbor. Good. And we always go to the same school. Yeah. Rudy is taller than me. He has blonde hair and pointed nose. Yeah, good. His favorite food is hamburger with fries and Coke. Okay. We often playing video games together in my house. Okay. But sometimes we love swimming in water park near our neighborhood. Rudy and I are best friends forever. Oke, good. Saya boleh minta tolong ke Ida untuk baca ya. Oke, Ida, silakan. Taller. Ya, cara bacanya taller ya. Ya, with. Oke, nah dari sini kalian bisa itu kan? Bisa kalian ambil contoh dari simple present. Ya, betul. We always go to the same school. Nah, itu contoh kalimat positif dari simple present. Ya. Ya, betul. Ada always-nya, keterangan selalu berarti itu kan berulang-ulang ya atau pasti terjadi. Gitu. Ya, betul. Jadi itu termasuk simple present. Oke, sip. Nah, di sini saya punya quiz juga, silakan. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ida, oh ya, oke. Oke, saya yang baca soal ya. Joe and Mila, titik-titik, Subali. A, went. B, go. C, goes. Pardon? Goes. Oh, kurang tepat ya kalau goes ya. Kenapa? Karena meskipun tunggal, meskipun nama, tapi ini dihitungnya jamak karena 2 orang, Joe and Mila. Jadi yang betul itu ke B ya, go. Without es. Ya, betul, verb 1. Ya. Jadi jawabannya apa? B, oke. Number 2. Nomor 2. Oke, betul. Ya, study English. Kenapa? Karena Ayu Dewi nggak suka. Yes, oke. Sip. Itu harus diingat ya. So, simple present harus diingat. Oke, number 3. Sekarang yang nomor 3. He titik-titik the room quickly.
Cleans. Oke, kenapa cleans jawabannya? Ya, betul. Selain Ayu Dewi dan Jama itu suka S, di sini ada hi ya, berarti harus ditambah S, cleans. Oke. Next, number 4. Anyone wants to try? Anggi, oke, Anggi. My brother titik-titik a letter twice a week. Writes, oke, betul. Writes ya. Kenapa? Karena di sini my brother-nya itu satu, kecuali my brothers ditambah S. Itu kan jamak ya, berarti harus pakai verb satu gitu. Karena di sini my brother, jadi harus pakai verb S gitu. Nah, sekarang nomor 5. Emily and Ethan titik-titik new clothes every day. Oke. Oke, betul, buy. Kenapa? Karena jamak ya. Oke. Sampai saat ini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Oke, saya harap setelah pembelajaran ini kalian bisa mengaplikasikannya ya, bisa menganalisis contoh-contoh simple present, kemudian bisa menggunakan dalam kegiatan sehari-hari dan ucapan sehari-hari. Dan jangan lupa selalu praktek bahasanya ya, karena bahasa itu apa? Language is habit. Gitu, bahasa itu kebiasaan. Jadi kalau misalnya biasanya nggak pakai bahasa Inggris, jadi percuma belajarnya. Gitu. Oke, saya cukupkan ya sampai saat ini. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup meeting pada hari ini dengan membaca hamdalah together. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus mempraktekkan bahasanya. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan Japri ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning. Dah.